Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Julian Angelo dari Broadcasting 1. Kali ini saya kedatangan tamu, dua ojek online. Bisa diperkenalkan? Ya, perkenalkan nama saya Mas Pacol. Saya driver Gojek dari Kota Pasuruan. Mas ini? Saya dengan Mas Edi, saya driver Grab dari Kota Malang. Salam satu aspal. Salam satu aspal. Baik, saya akan memberikan pertanyaan untuk kalian berdua. Sudah berapa lama bekerja sebagai ojek online? Dari Mas Gojek dulu. Ya, untuk saya pribadi kerja driver online ini kira-kira hampir 2 tahun. Di awal 2018 kira-kira bulan 3. Dan nyampe sekarang masih tetap di dunia perojolan. Nah, itu saja. Untuk Mas Edi? Saya bekerja di dunia ojol sekitar hampir 2 tahun juga. Sekitar 2018 bulan November sampai sekarang. Udah lama berarti ya? Lumayan lah. Untuk apakah ojek online ini pekerjaan utama atau pekerjaan sampingan? Kalau untuk saya pribadi, kalau sekarang sudah pekerjaan utama. Jadi kalau dulu pekerjaan ojol ini cuma sampingan, lama-lama kok fokus gitu di dunia perojolan ini. Saya emang belum masuk dunia ojol sudah kerja, cuman setelah mengikuti masuk dalam dunia ojol ini ternyata lebih enak. Karena sampai sekarang ya jadi pekerjaan utama saya sampai sekarang. Oh ya, untuk penghasilannya sendiri dalam sehari itu biasanya berapa sih? Kalau untuk saya pribadi, untuk satu hari itu ya namanya ojek online ya, Ya, kan nggak mesti, nggak sesuai dengan kita kan kerja harian, kerja lepas. Jadi nggak kayak kerja pabrik. Jadi ya nggak mesti, kadang ya 50, kadang 100, kadang 70, ya tergantung niatnya kita, onnya jam berapa, pulangnya jam berapa, begitu aja, bebas, nggak kayak kerja pabrik atau kantoran. oh berarti hitungannya kayak freelance gitu ya? Iya. Kalau Mas Edi sendiri? Kalau bulan ya alhamdulillah dalam 1 bulan ya setidaknya bisa mencukupi untuk keluarga juga. Cuman ya untuk saat ini sih agak tampak sedikit berat. Cuman lumayan lah penghasilannya, kita bisa di atas buat ya 1 bulan sebelumnya. Untuk gini nih, kan sekarang ada pandemi tuh. Untuk perbedaan sebelum dan sesudah pandemi itu gimana? Untuk Mas Edi dulu. Sangat berdampak sekali ya, terutama orderan juga, apalagi sekarang semua dibatasi, Ya. dibatasi aktivitas, terus pengaruh ke perekonomian juga. Jadi orang order itu ya juga nggak serami dulu. Dulu kan bisa lumayan lah, ada anak sekolah ada, anak kuliah ada, orang kerja ada. Sekarang anak kuliah libur, sekolah libur, pekerja pun banyak yang diberhentikan, dirumahkan. Jadi ya pengaruh banget. Oke. Kalau untuk Mas Pacolnya sendiri? Ya, untuk menurut saya ya betul apa kata Mas Edi tadi, sama-sama ojek online. Jadi ini kan di masa-masa pandemi ya sama, kita juga kesulitan untuk mencari order karena semua banyak yang diliburkan, mulai dari anak sekolah ya juga sama. Dan juga
dibatasi, kita kirim makanan juga dibatasi, mulai dari jalan di portal, ya itu namanya kan rintangan gitu. Jadi ya mau gimana lagi, untuk dikatakan penghasilan ya untuk sebelum dan yang sekarang kemungkinan ya turunnya antara 80% dari yang dulu, sekarang mungkin 30%-nya gitu. Wah, berarti lumayan jauh ya turunnya. Wah, sangat jauh sekali. Dengan bensinnya sama makan sehari. Ya kalau dibilang rugi ya pasti rugi, cuman kan ini pekerjaan utama, jadi mau kerja apa lagi kalau nggak apa namanya kita lakukan ini kan sebagai pekerjaan utama, bukan sampingan. Jadi itu pun kalau kita cari kerjaan lain sih belum tentu kita dapat juga. Iya. Ya kita bukanlah, kalau misalnya pas rezekinya rame ya alhamdulillah, ya kalau misalnya pas sepi ya kita tetap syukur ya. Iya. Nah, itu jadi untuk biasanya tuh biasa kalau narik itu di mana? Daerah Malang sini. Kalau saya kebetulan lebih apa ya namanya mobile ya, cuman karena kondisi kayak begini orderan juga jarang, jadi ya kita lebih ke resto. Kadang saya jalan di daerah sini kota apa namanya kota Malang, cuman di Bimbing Kecamatan Bimbing. ya, di area sini saja. Kalau untuk orderannya sih lumayan lah, misalnya ada 1-2, terkadang kalau pas rame juga dapat sampai dapat 10 orderan ke atas. Dan kalau sepi ya Jauh. 5 ya 2 ya tetap syukur ya. Kalau dari Mas Paconnya sendiri? Kalau saya sih seringnya itu ke daerah Suhat, Soekarno-Hatta sama di Bilibu. Soalnya kan mayoritas kalau di Suhat itu banyak anak-anak kuliah, biarpun ini masa pandemi, tapi mereka juga masih banyak yang nggak pulang kampung, masih banyak yang ada di kos-kosan. Jadi ya orderannya kemungkinan kebanyakan memang yang saya dapat selama pandemi ini orderannya itu kebanyakan food. Soalnya akun saya itu akun food itu. Oh, ini menarik nih. Iya. Nah, misal akun food, nah kalau dapat misal dari Gojek ya, kalau Iya. misal dapat apa itu yang bag itu gimana? Kalau dapat goret itu selama saya 1 bulan mungkin dapatnya itu dalam 1 minggu dapatnya 1 kali. Kalau sudah masuk food ya food terus, biarpun kita jalan ya nggak dapat goret ya. Kalau dari Grabnya sendiri gimana? Itu kan dari tadi kan dari Gojek, sekarang dari Grab coba. Dan kalau dari Grab itu sistem itu tergantung ya, cuman entah kenapa saat pandemi ini untuk orderan baik atau penumpang itu lebih cenderung sedikit dibandingkan food. Jadi perbandingannya lebih banyak ke foodnya. Cuman mungkin dari sistem atau orderannya memang lebih banyak ke foodnya. Ya andai kan ada orderan baik ya tetap kita. Nah, ini banyak dari teman-teman mau bertanya soal insentif dari Gojek sama Grab itu seperti apa? Dari Gojek dulu. Ya, kalau insentif sekarang di Gojek itu dia memakai programnya itu program bertahap. Jadi cuman kita mengantar 5 orderan baru kita bisa mencapai poin. Itu orderan seperti apa? 5 orderan bag atau 5 orderan food atau gimana? Oke, akan saya sedikit ringkas penjelasannya ya. Jadi 5 order ini kita kalau food itu 4 kali, sama goret penumpang itu 1 kali sudah mencapai poin 7 atau dapat komisi dari pihak aplikator. Ya. Jadi misalnya pendapatan saya selama narik 5 order, misalnya pendapatannya itu 40 ya. Jadi yang 30 itu dari Gojek.
misalnya besok poin 7 dapat, misalnya pendapatannya pas waktu narik 50, berarti Gojek nambahin 20 itu untuk masalah insentif di Gojek. Di Gojek ya, oh seperti itu. Tapi kalau dari Grabnya sendiri gimana? Dari Grab hanya perubahan skema ya, jadi untuk insentif sendiri banyak perubahan. Dan yang terakhir ini perubahannya ada 3 level. Tiga level. Oh, 3 level banyak ya? Ya, ada low, ada medium, ada high. Mungkin tingkatan juga ada high. Cara tingkatannya. Jadi untuk yang low itu biasanya yang jarang narik atau bisa dibilang nggak pernah narik. Nah, jadi berubah juga skemanya. Untuk yang kedua ada medium atau pertengahan tengah itu biasanya yang sambian. Jadi dia nggak full kerjanya, tidak full di Grab aja, mungkin sambian kerja lain. Oh iya. Tidak full di apa namanya Ojol ya. ojol atau di Grab. Terus yang kata high itu adalah yang tertinggi, Pekerjaan utama. pekerjaan utama biasanya. Murni ya. Terus dia orderannya rame, misalnya rame di semua level. Jadi apa namanya itu pun pengaruh pada perhitungannya juga, perhitungan insentifnya. Jadi Oh gitu. jadi ada misalnya yang low itu cuma dikalikan 800 rian itu berapa. Nanti yang kedua itu ada medium itu dikalikan 110 berlian per berapa. Yang terakhir 120 rian. Oh gitu. Ini ada teman-teman tanya juga, apa insentif tuh bisa berubah-berubah atau kan kemarin kan sebelum pandemi gini, setelah pandemi gini, apa ada perubahan atau gimana? Yang pasti ada perubahan sekali ya. Pertama pengaruh pandemi juga pengaruh. Yang kedua mungkin karena di Kota Malang juga banyak kompetitor yang baru, kompetitor ojek online yang baru, jadi juga pengaruh ya gitu. Kalau dari Gojeknya sendiri Pak, apa ada perubahan insentif atau gimana? Ya, untuk perubahan sih kalau selama pandemi ini masih tetap di program yang sama. Cuman kita kan sebagai mitra Gojek belum tentu insentif ini akan tetap begini, tapi ya suatu saat pasti akan ada perubahan dari pihak aplikator. Jadi ya nggak seterusnya kayak gini, soalnya kan kita di masa pandemi ya kemungkinan aplikator sendiri juga memperhitungkan gitu loh ke mitranya. Kalau mitranya dikasih bonus segini terus sampai jangka waktu yang tidak ditentukan selama pandemi kayak gini nih, kita sendiri ya sebagai mitra juga tidak tahu sampai kapan ada perubahan atau tidak, kita tidak tahu. Kita cuma sebagai mitra kan cuma bisa mengikuti alurnya aplikator dari pihak Gojek sendiri gitu. Oke, seperti itu. Nah kali ini saya kan tanyakan soal suka dan duka bekerja ojek online itu apa aja? Yang pasti sukanya kan itu kan perusahaan mereka ya. Jadi bisa untuk waktu keluarga ya, bisa juga waktu libur kita bisa dekat dengan keluarga juga bisa. Cuman dukanya menurut saya banyak ya. Mungkin komplain kadang kita sudah apa yang kita lakukan, apa yang kita layani itu sudah maksimal, dan belum tentu ke customer kita juga baik. Terus ada seperti ini misalnya ya penghasilan pengaruh, jadi keluarga yang di rumah ya kita bingung lah tapi untuk keluarga di rumah apa
orderan pun ya di jalan, tiduran di jalan. Berarti jarang pulang ya? Ya hitungannya. Kalau dari Mas Pacarnya sendiri suka duka kerja ojek online? Iya, kalau menurut saya suka dukanya itu lebih banyak di sukanya Sukanya daripada gimana tuh? daripada dukanya di ojek Mantap online. nih. Iya, Banyak sukanya nih, gimana gimana? sukanya itu kita itu bebas gitu. Bebas, free. Iya, mulai dari kita berangkat kerja kita yang nentuin. Hmm. Jadi bukan aplikator yang nentuin kita kerja, jadi kita yang nentuin. Kerjanya terserah kita gitu Iya, ya? kita Oke. mau on pagi, nah kita berangkat pagi. Kita pagi ada kesibukan, kita berangkat siang. Bisa juga berangkat malam. Tapi yang menentukan hasilnya juga ya. Iya, menentukan hasilnya kan tergantung dari kita onnya jam berapa. Berapa lama on gitu ya? Berapa lama on, terus jam kerjanya berapa jam gitu. Itu kan sukanya untuk aktivitasnya kita tiap hari, jadi nggak terikat gitu. Kalau untuk dukanya gimana? Kalau dukanya itu kita itu dari mulai mengantar order, menerima order, dan juga terkena order fiktif yang lebih parah itu. Oh iya, fiktif. Nah, order fiktif. Saya selama jadi driver online sudah 2 kali kena order fiktif. Oh 2 kali, Iya. itu gimana itu? Itu di Pasuruan, ordernya orderan food, orangnya ditelepon ngangkat, bales, iya pak saya tunggu di rumah blok ini ya, namanya bapak ini. Setelah saya antar, nomor rumah benar, nama yang punya rumah juga benar, tapi orangnya mengelak, nggak pesan makanan. Nah itu di perumahan, waktu itu ya mau gimana lagi, pesanannya juga ya nggak sedikit gitu, nominalnya sekitaran ya hampir 90-an. Pas itu ada satpam yang melerai, akhirnya waktu yang mungkin menjelang malam ya, satpamnya kan apa namanya ya, mungkin belum makan atau gimana ya udah, akhirnya alhamdulillah rezeki saya mungkin ya, akhirnya satpamnya itu membeli makanan tadi ya, tapi tetap dari aplikasi itu saya selesaikan di situ, tapi dengan saya kirim email lewat aplikasinya, kita kirim ke kantor Gojek bahwa ordernya fiktif. Berarti ada orang iseng gitu ya? Ya kebanyakan yang bekerja di dunia perjualan itu rata-rata untuk dukanya itu kebanyakan ordernya fiktif. Dari mulai pesan pertama nggak dibalas sama sekali, kentang kita nunggu berjam-jam di kasir, akhirnya kan pembatalan juga pengaruh di aplikator kayak Gojek dan sama saja. Oh gini, aku mau tanya nih, misal pernah nggak dimarahin ketika dapat orderan atau ya seperti itulah, pernah nggak dari sama customer dimarahin atau di apa gitu, Tentu pernah. apa kejadian lucu atau kejadian apa gitu? Karena ada orderan sebulan daerah Komandan ya, pengambilan daerah Komandan. Di situ pertama ada kejanggalan, titik sama alamat tidak sesuai. Jadi itu titiknya di perumahan ini, ternyata di situnya nggak dikasih catatannya, nomor berapa, blok berapa. Oh gitu, Otomatis kan saya kebingungan. iya. Akhirnya saya telepon dari pihak tapi itu orderannya sih menjemput saya. Ini otomatis saya telepon penerimanya. Ya. Ternyata saya lama ya sampai telepon, saya dapat alasan kalau rumahnya seperti ini, nomornya ini. Akhirnya saya kan mencari. Karena itu titiknya di depan perumahan, jadi saya harus masuk, saya cari bloknya, Muter-muter gitu ya? muter-muter.
Itu saya ketemu satpam perumahan. Iya. Akhirnya saya tanya, akhirnya saya sampai di rumah situ. Singkat cerita saya ketok pintunya, dia marah-marah. Kenapa kok lama sekali? Padahal saya waktu itu harus nyari bloknya dulu. Oh gitu. Iya kan, harus cari bloknya, harus cari rumah-rumahnya. Dia marah-marah itu, dan itu kalau nggak salah orderannya itu membawa kue. Jadi kue dikasih box gitu. Ya. Oke lah, saya marah. Singkat cerita dia yang mau bayar ongkirnya. Oh. Ya, kalau saya kan nggak bisa pastikan ongkirnya karena di situ ada promonya juga, jadi saya nggak tahu promonya kalau nggak saya selesaikan dulu. Nah, termasuk kan saya kurang tahu Pak, misalnya kalau sampai belum saya selesaikan, saya nggak tahu ongkosnya Pak. Dia motor, dia yang mau bayar, saya kan kebingungan. Akhirnya dia marah-marah. Dia bilang gini, sampean ini ojol online, gimana sampai nggak tahu ongkirnya? Jadi marahin loh, saya kan baru menyelesaikan aplikasi ini Pak, jadi saya nggak tahu ongkir. Harusnya tahu. Dia marah-marah sekali gitu ya. Terus akhirnya saya inisiatif telepon ke pengirim, penerima ya. Iya, Penerima. Saya tanya soalnya saya nggak tahu ongkirnya berapa. Kalau ini saya sampaikan ke pengirim. Bilang, oh ya udah saya bayar. Tapi di situ dia sambil ngomong ya, lain kali harus tahu Mas ongkirnya berapa. Tapi itu nggak kayak gini. Saya sudah makan waktu lama nunggu sampean, terus ditanya ongkosnya nggak tahu. Jadi kan sebenarnya saya kesalahannya pribadi bukan saya. Ini ya dari titiknya saya sudah keliru dari awal. Terus ditanya ongkosnya kan, kalau untuk aplikasi kan harus selesaikan dulu baru tahu ongkosnya. Kalau ada sebenarnya saya merasa bukan salah saya, cuma saya tetap ramah. Saya harus tadi ya Pak, saya minta maaf. Dan di sana di penerima yang ngomong, yang minta maaf pada saya. Oh gitu. Dia mengakui salahnya dia juga. Dia mengakui dia salah. Yang kedua memang yang ngomong kalau memang sifatnya orangnya gitu. Oh. Jadi saya wah itu. Jadi dia minta maaf karena saya dimarahin dari penyebutan tadi. Dia penerima sudah tahu kan, ini bukan salah saya. Tapi saya juga merasa ini bukan salah saya. Saya sudah maksimal. Masalahnya mungkin ya. Itu masuk ke duka ya. Bersyukurlah dapat orderan. Kalau untuk Mas Pacolnya sendiri gimana? Ada cerita lucu atau cerita duka atau gimana? Ya saya ada sih antara korek sama kalau korek itu kebanyakan dukanya itu ada di anak sekolah. Anak sekolah Iya. ya. Kalau mau berangkat kerja, kalau mau Anak sekolah. berangkat sekolah, Oke. misalnya berangkatnya masuknya jam 7 kurang 10 misalnya. Nah, dia order itu jam 7 kurang 10. Oh, ngepres berarti. Ngepres. Oh, ngepres. Dia bilang pas saya baru datang ke penjemputan, Pak agak cepat bisa. Padahal lokasinya jauh. Saya masuknya jam 7 kurang 10 ya. Saya lihat jam. Loh ini sudah jam 7 Mbak. Telat. Lah Bapak gimana sih? Loh kok nyalain saya? Nyalain Iya, drivernya ya? nyalain drivernya. Oke. Nah, seharusnya kan order setengah jam sebelum
Iya. Ya sebelum masuk Masuk sekolah. sekolah. Nah itu ya mau gimana lagi, kita namanya driver online ya mengalah aja. Yang namanya customer kayak gitu kan kepinginnya kan dia nggak mau salah juga cepet. nggak mau salah juga nggak mau telat sekolah kan gitu. Ya kita bersabar aja lah sebagai ini pekerjaan kita kan gitu. Kalau untuk food itu yang ya ada ketawanya, ya ada gimananya ya. Kalau untuk pemesanan makanan itu lebih sering itu ke antrian. Kalau lama bisa sampai 2 jam. Antri bisa sampai 2 jam, sedangkan orangnya lapar. Nah, orang kan kalau lapar akhirnya kan timbul marah. Oh itu Kan emosi gitu. ya dia. Iya, emosi. Iya. Emosi sendiri gitu. Nah, sedangkan kita sebagai driver ojek online ya juga sama, berdiri hampir 1 jam juga pernah. Berdiri terus. Iya, belum nyampe kasir padahal itu belum. Oh berarti Belum. antrinya Belum. panjang ya? Bisa sampai 45 menit antri di kasir. Itu belum nunggunya, belum nunggu makanannya, belum pengantarannya. Nah itu yang pesan mintanya instan, cepet. Nah dia kadang menchatting, Pak kok belum lah sampai-sampai. Loh ini masih antri, loh belum dipesankan, belum. Wah ya udah saya cancel. Wah ya. Kalau kayak gitu gimana? Nah itu yang buat pertanyaan itu. Kalau gimana itu gimana? Nah Kalau kalau udah antri, iya, terus lama customernya minta cancel. kalau dulu sih, Mengatasinya iya gimana? kalau dulu memang kebanyakan sih udah antri lama, yang pesan minta cancel, di cancel ya, jadi kita merasa menangis gitu, udah antri lama berdiri berjam-jam di cancel. Nah, gitu. Tapi kalau sistem sekarang nggak bisa order, nggak bisa di cancel sama customer, jadi kalau udah order ya order. Oh gitu. Iya, jadi ya mau nggak mau ya yang pemesan harus nunggu drivernya. Kalau yang sekarang, tapi Lama dia nggak iya apa-apa. lama nggak apa-apa. Kadang ya tergantung orang kan. Kadang orang, Mbak ini antrinya lama 2 jam. Oh ya Pak, saya tunggu nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang nggak sabaran, Pak antrinya lama kah? Ya lumayan. Nah gitu kadang. Oh kalau gitu Pak, saya batalin aja. Soalnya saya sudah lapar lah. Kayak gitu. Kadang orang minta cancel, ya kita bilang kita nggak bisa cancel Mbak, saya driver nggak bisa cancel. Loh, saya juga nggak bisa cancel, gimana? Ya Mbak tunggu aja makanannya, sabar. Nah kadang kita nyampe rumah dimarahin. Gitu Ya, ya. gitu. Oke. Itulah suka dukanya menjadi ojek online. Terakhir nih untuk kesan dan pesan driver ojek online. Kesannya yang jadi driver online kayak saya gitu ya, tetap semangat meskipun di pandemi kayak gini. Kadang kita merasa lelah, terus orderan sepi, semangat kita berkurang. Kita harus tetap semangat dengan pandangannya. Yang ordernya kita lihat keluarga kita, keluarga membutuhkan kita di rumah, apa namanya? Pokoknya kita harus semangat. Anggap ikhlas. Kalau menurut saya pesannya sih sabar dan juga kita terima aja kalau di depan pasti ada berlalunya. Jadi ya tetap semangat saja di dunia perocokan. Terima kasih. Oke, seperti itu kesan pesannya. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita ulas dari pekerjaan driver ojek online. Salam satu aspal. Salam bebas. Oke, terima kasih. Saya Julian Angelo dari Broadcasting 1. Sampai jumpa.